Marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji bagi Allah Zat yang maha tinggi, syukur kehadirat Allah Zat yang maha luhur, Allah yang maha sabur, Allah yang maha mengatur, yang menjadi penguasa dari barat sampai ke timur. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, insya Allah. Sebab kalau orang bersyukur pasti ditambah, tapi kalau orang kufur pasti disiksa di dalam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, sahabat Erbon TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini kita memiliki sebuah acara religi yang insya Allah menjadi tuntunan juga tontonan, terutama bagi anak-anak muda generasi milenial yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah acara metal mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim. Sahabat Erbon TV, jadi begini, sebentar lagi kita akan memasuki salah satu bulan di mana bulan itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan suci Ramadan. Tentunya kita memiliki sebuah persiapan bagaimana caranya menyambut. Layaknya kita sudah lama tidak berjumpa dengan saudara, famili, keluarga, tetangga, rekan, dan sahabat karib. Apakah dia dari Jakarta, Surabaya, dan Jogja? Jauh-jauh hari dia sudah mengatakan bahwa saya mau datang, abdi terek dongkap ka bumi anjeun. Tentu dong kita harus punya persiapan. Persiapan rumah harus dibersihkan, persiapan jamu-jamuan, atau persiapan makanan yang lain untuk menyambut tamu kita. Tiba saatnya tamu kita akan datang, maka layaknya kita sebagai tuan rumah mempersilahkan tamu kita masuk dengan sukacita, riang gembira, karena kita senang dan gembira kedatangan keluarga atau sanak famili dari kota yang jauh. Sahabat Erbon yang berbahagia, apalagi bulan Ramadan. Ramadan hanya tinggal sebentar lagi. Kita akan bersukacita, kita akan bergembira, kita pun akan senang menyambut bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang gembira, siapa yang bersukacita dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Kalau kita mau menyederhanakan bahasa itu, sumpingna Ramadan teh dulur kudu bunga na amarwata suta. Kenapa kita harus bahagia? Kenapa kita harus sukacita? Kenapa kita harus riang dan gembira? Sebab di dalam bulan Ramadan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab di bulan Ramadan mengasyikkan, menggembirakan, dan memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang beriman yang melaksanakan
puasa pada bulan Ramadan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah sebagaimana Allah memerintahkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Erbon TV yang berbahagia, perhatikan baik-baik. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Jadi orang beriman ini mendapat spesial dari Allah, mendapat bagian yang enak dari Allah, karena dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Supaya apa? Supaya dia menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur, orang mulia mah bukan karena kasep. Kasep mah saya juga kasep, tapi jangan kayak kasepak kuda. Ya, apalagi ke sepak bola jauh diberi, gus deket di talapung. Sahabat, lihat, puasa itu mengasihkan, puasa itu menyehatkan, puasa itu menggembirakan. Apa coba pertanyaannya? Apa yang bikin gembira orang berpuasa? Satu, dia dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan di rumah pasti banyak, apalagi mau tajil, apalagi mau buka puasa. Aya kolak canil, aya kolak cau, aya es buah, aya es nong-nong, es doger dan lain sebagainya. Banyak, mengenjoykan, menggembirakan. Sehingga sangat rugi orang yang tidak mau puasa tanpa ada alasan. Lalu pertanyaannya, apakah ada orang yang boleh tidak puasa? Ada. Selain perempuan menstruasi, selain perempuan setelah melahirkan, maka ada satu orang yang boleh nggak puasa. Orang gila alias jalma gelo. Kenapa? Orang gila hilang akal. Orang gila tidak ingat. Maka ada orang tidak mau puasa tanpa ada alasan. Eta ngaranna jalma gelo. Apakah sahabat Erbon mau jadi jalma gelo? Tentu tidak. Maka mari kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena ibadah puasa itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ibadah kita kepada sesama manusia. Insya Allah di hari-hari Ramadan ini kita lewati dengan hati yang gembira, kita lewati dengan khusyuk, beribadah, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa itu pasti menyehatkan, puasa itu pasti menggembirakan, puasa itu insya Allah mendatangkan rahmat, ampunan, dan kebebasan daripada api neraka. Sahabat Erbon TV yang berbahagia, jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini akan kita kembali pada hari Ramadan yang pertama, kedua, ketiga, sampai 30 hari ke depan. Maka saksikan terus Erbon TV. Insya Allah berkah untuk semua, istiqomah tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.